Halo sahabat semua, ketemu lagi di channel saya Dr. Selvi Arta. Di video kali ini saya akan berbagi tips sehat saat berpuasa ya teman-teman. Nantinya video detailnya akan dijelaskan oleh dokter spesialis gizi klinik ya. Silakan disimak sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut syariat Islam itu menahan diri dari makan minum ya, serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Di sini kita fokuskan ya pada adanya proses menahan diri dari makan minum untuk jangka waktu dari terbitnya matahari sampai matahari tenggelam. Artinya, ini akan memberikan dampak terhadap adanya perubahan jadwal makan dan minum seseorang, dan tentunya juga akan berdampak terhadap jumlah asupan energi dan protein harian seseorang. Untuk manfaat puasa sendiri bagi kesehatan ini sudah banyak dibahas di berbagai literatur ya. Ini saya ambil dari salah satu jurnal, yaitu di mana manfaat puasa bagi kesehatan ternyata dengan berpuasa dapat meningkatkan sensitivitas insulin ya. Kenapa bisa ya? Karena pada saat kita berpuasa adanya asupan kalori yang menurun. Dengan demikian insulin bisa menurun ya produksinya, dan pada saat yang sama akan meningkatkan level dari AMP, activate protein kinase. Hal ini dapat membantu peranannya dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan meningkatkan sensitivitas insulin, ini dapat menurunkan kadar gula di dalam darah. Dengan berpuasa juga dapat menurunkan risiko kanker, karena pada saat kita berpuasa terjadi peningkatan proses autofagi ya. Autofagi ini merupakan proses alamiah tubuh fisiologis di mana tubuh akan membuang sel-sel mati, tubuh akan membuang sel-sel yang rusak dan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Pada saat berpuasa itu juga terjadi peningkatan pembakaran lemak, karena pada saat kita berpuasa lemak dapat digunakan sebagai sumber energi ya. Dengan demikian pada pasien obes itu dapat menurunkan penumpukan lemak yang berlebihan, sehingga dapat menurunkan berat badan dan menjaga berat badan dalam batas normal. Selain itu kita tahu ya bahwa penumpukan jaringan lemak yang berlebihan ini dapat menghasilkan sitokin proinflamasi ya, diantaranya TNF-alpha, kemudian interleukin 1, interleukin 6, interferon gamma ya. Jika penumpukan ini berkurang, maka sitokin proinflamasi juga akan berkurang. Akibatnya dapat mengurangkan inflamasi di dalam tubuh kita. Selain itu, dengan berpuasa dapat menurunkan kadar kolesterol dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kita tahu pada saat berpuasa regenerasi sel lebih cepat ya terjadi, termasuk sel pada sistem imun. Dan dengan berpuasa juga dapat meningkatkan fungsi otak, karena pada saat berpuasa terjadi peningkatan brain derived neurotrophic factor dan dapat menurunkan risiko Alzheimer, serta pada saat berpuasa dapat meningkatkan hormon endorfin. Kita tahu hormon endorfin ini adalah hormon kesenangan ya, hormon bahagia. Jadi dapat menurunkan rasa cemas dan rasa stres pada saat berpuasa. Dengan berpuasa dapat menurunkan denyut jantung pada kondisi istirahat. Dengan demikian dapat menurunkan tekanan darah seseorang. Dan dengan puasa terhadap GI tract, efeknya dapat menyehatkan sistem pencernaan, karena memberikan kesempatan kepada GI tract untuk beristirahat ya. Ibaratnya mesin, kalau dipakai terus-menerus bisa rusak, maka butuh waktu untuk istirahat. Bagaimana dampak puasa terhadap asupan nutrisi? Terhadap asupan nutrisi, tentu dari pengertian tadi menahan diri dari puasa, dari makan dan minum mulai dari terbit fajar hingga matahari tenggelam, tentu nanti akan berdampak terhadap jadwal makan seseorang, dan juga akan berdampak terhadap jumlah dan jenis asupan makan seseorang. Terhadap jadwal makan sendiri, puasa ini bisa dibandingkan antara
pada saat kita tidak puasa dengan pada saat puasa. Kalau pada saat puasa, pada saat tidak puasa kita bisa makan 3 kali makan besar, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta 2-3 kali selingan, yaitu antara makan pagi dan makan siang, kemudian selingan antara makan siang dan makan malam, dan selingan sebelum tidur. Sedangkan pada saat puasa makan besarnya menjadi berkurang, yaitu menjadi 2 kali, yaitu sahur dan saat berbuka, dan ada 2 kali selingan, yaitu pada saat takjil dan pada saat setelah sholat tarawih. Dan bagaimana dampak puasa terhadap jumlah dan jenis asupan makanan? Tentunya dengan berkurangnya jadwal makan, tentu seseorang beresiko ya, jumlah asupan nutrisinya juga berkurang. Namun di lain pihak, pada saat puasa kita lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak jenuh, seperti gorengan ya, dan mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang tinggi karbohidrat simplet ya, seperti makanan minuman manis, contohnya ya minuman kekinian ya, sirup ya, teh, kopi, es cendol dan lain sebagainya ya, serta makanan-makanan yang dari tepung-tepungan seperti roti, cake, dan gorengan. Dan demikian asupan serat pun juga bisa menurun ya pada saat berpuasa. Jika jumlah asupan nutrisi seseorang berkurang, maka ini dapat memberikan dampak terhadap berat badan. Berat badan bisa menurun ya. Kalau berat badan menurun, berarti seseorang bisa beresiko menderita kurang gizi atau malnutrisi. Ini khususnya untuk orang yang bukan obes ya. Tetapi kalau untuk namun di satu sisi ya, dengan kita banyak makanan yang mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, ini mengandung kalori yang sangat besar. Dengan demikian jumlah asupan kalorinya menjadi lebih tinggi, dan ini berisiko seseorang mengalami kenaikan berat badan selama puasa. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menderita obesitas, meningkatnya kadar kolesterol, meningkatnya kadar asam urat, dan meningkatnya kadar gula darah. Ini bagaimana cara kita untuk menghitung kebutuhan gizi harian seseorang ya. Untuk kebutuhan energi itu kita cara mudahnya pakai rule of thumb. Itu kebutuhannya 25-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan ini dapat ditambah atau dikurangi tergantung dari faktor ya, seperti usia, aktivitas, faktor stres, dan status gizi seseorang. Untuk karbohidrat ya, sendiri komposisinya sebanyak 50-60% dari kebutuhan total kalori harian ya. Untuk makronutrien yang lainnya seperti protein itu sebanyak untuk orang sehat ya, ini untuk kita khusus untuk orang sehat, karena kalau ada gangguan ginjal tentu akan berbeda lagi, ada penyakit infeksi ada berbeda lagi untuk kebutuhan proteinnya, yaitu untuk orang sehat yaitu 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk kebutuhan lemak itu persentasenya 20-30%. Prinsipnya batasilah makanan yang mengandung lemak jenuh ya, seperti apa daging berlemak, susu full cream, kulit ayam, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, pola makan yang kita terapkan baik puasa maupun tidak puasa adalah prinsip gizi seimbang ya, di mana yang kita makan itu mengandung makanan pokok ya sebagai sumber karbohidrat, terutama karbohidrat kompleks ya, berupa nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Dan juga terdapat lauk pauk ya sebagai sumber protein dan lemak. Lauk pauk ini berasal dari lauk yang hewani dan lauk nabati. Selain itu juga harus mengandung sayur dan buah ya sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral. Kita juga harus mengkonsumsi cairan yang cukup ya, minimal 8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Di Indonesia sendiri sudah lama ya ini diikrarkan ya tumpeng gizi seimbang ya. Jadi mulai dulu saya sekolah S1 ini sudah ada ya.
Jadi ini bisa kita praktekkan dalam makanan kita sehari-hari ya, di mana makanan pokok itu sebanyak 3-4 porsi per hari, kemudian sayuran sebanyak 3-4 porsi per hari, buahan 2-3 porsi per hari, protein nabati itu 2-4 porsi per hari, dan protein hewani 3-4 porsi per hari. Yang paling kecil di ujung piramida ini adalah minyak, gula, dan garam. Kalau kita gambarkan dalam bentuk piring, inilah isi piringku untuk orang sehat ya, untuk healthy person ya, di mana sayuran sepertiga bagian, makanan pokok sepertiga bagian, buah-buahan seperdelapannya, dan lauk pauk sisanya ya. Jadi kita bisa taruh 2 piringnya, sayur dan buahan separohnya. Namun untuk penderita obesitas ataupun penderita diabetes, kita biasanya menggunakan konsep piring tipe T ya, di mana setengahnya adalah sayuran dan buah, seperempatnya adalah makanan pokok, seperempat lagi adalah lauk pauk. Bagaimana pembagian proporsi makan? Kita tahu tadi makanan besarnya ada 2 ya, sahur dan berbuka. Dan selingan itu ada takjil dan ada setelah sholat tarawih. Untuk persentasenya, sahur itu sebanyak 35-40%, sedangkan takjil itu 10-15%, berbuka 35-40% dari kebutuhan kalori harian, dan selingan itu setelah sholat tarawih sebanyak 10-15%. Adapun sumber karbohidrat yang kita utamakan adalah karbohidrat kompleks ya. Di antaranya apa? Nasi yang biasa kita makan ya, jagung, kentang, atau umbi-umbian. Batasi sumber karbohidrat simplek ya, seperti gula pasir, pemanis buatan ya, minuman yang diberi pemanis, permen ya, dan makanan-makanan yang berasal dari tepung-tepungan. Kita tahu ya, karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita, sehingga persentasenya tetap lebih besar ya dibandingkan makronutrien lainnya, yaitu 50-60% dari total kalori harian. Untuk protein sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan di depan, untuk orang sehat itu sebanyak 0,8-1 gram per kilogram berat badan per hari ya. Sumbernya apa? Ada yang hewani dan ada yang nabati. Yang hewani apa? Contohnya ya daging tanpa lemak ya, ikan, ayam, telur ya, dairy product ya. Kemudian untuk yang nabati contohnya apa? Tahu, tempe, makanan orang Indonesia ya, dan kacang-kacangan lainnya. Untuk manfaat protein sendiri bagi tubuh apa? Untuk pertumbuhan ya, memperbaiki jaringan tubuh, kemudian mengatur proses metabolisme dalam tubuh, dan tentunya menjaga daya tahan tubuh. Bagaimana dengan lemak ya? Lemak ini kita bagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh ya. Lemak jenuh ini kita sebut sebagai lemak jahat, kalau orang bilang bad fats ya, sedangkan tak jenuh lemak baik ya. Yang lemak baik ini kita bisa ambil sumbernya dari minyak ikan, kemudian alpukat, kacang-kacangan, kemudian kalau yang lemak yang jahat itu biasanya dari lemak dari goreng-gorengan ya, minyak kelapa sawit, kemudian mentega, margarin, dan lain sebagainya. Manfaatnya adalah untuk cadangan energi ya, komponen penting bagi struktur sel, prekursor dari hormon steroid ya, dan menjaga daya tahan tubuh. Selain makronutrien, tubuh kita membutuhkan mikronutrien ya. Mikronutrien itu diantaranya adalah vitamin dan mineral ya. Untuk vitamin sendiri ada beberapa mungkin yang saya bahas, tidak semuanya, yaitu vitamin A ya. Ini kita bisa lihat contohnya. Intinya namanya mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang kecil tapi harus terpenuhi ya. Jadi untuk vitamin A KG-nya 600-650 mikrogram ya. Contohnya ya, kalau makan wortel bisa makannya sebanyak ya 200 gram mungkin ya wortel per hari. Kemudian kalau untuk sumber vitamin C, kita butuhnya kalau wanita tuh 75 miligram ya.
Sedangkan pria 90 mg, jadi tidak banyak ya sebenarnya kalau hanya berdasarkan angka kecukupan gizi harian untuk orang sehat ya. Jadi dari jambu biji saja ya hampir memenuhi ya, 100 gram jambu biji sudah bisa hampir memenuhi kebutuhan vitamin C. Kemudian untuk vitamin D sendiri, angka kebutuhan gizi pada dewasanya 15 sampai 20 mikrogram. Kalau kita konversi kepada international unit itu sebanyak 600 sampai 800 miligram. 600 sampai 800 IU per hari ya. Jadi sebenarnya ya dengan berjemur itu sudah bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin D ya, itu pada pukul 9 ini ada penelitiannya ya, selama 25 menit itu ternyata dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D sebanyak 67,5 mikrogram per kali jemur. Untuk vitamin B6 ini sumbernya bisa kita baca di sini ya, macam-macam ya. Ada ikan, tuna, hati ayam, salmon, dada ayam, pisang, kentang ya, daging sapi, beras coklat. Untuk sumber asam folat sendiri juga macam-macam ya. Intinya ya makan makanan yang bervariasi, insya Allah akan bisa memenuhi kebutuhan mikronutrien kita ya, baik vitamin maupun mineral. Oke, untuk vitamin B12 sendiri itu untuk vitamin B12 sendiri untuk vitamin B12 sendiri kita bisa konsumsi dari nori, kerang, hati ayam, ikan makarel, salmon, daging sapi, tuna, kuning telur, susu sapi, dan tempe ya. Kemudian untuk sumber zinc, ini memang rata-rata sumber zinc ini bisa kita dapat dari protein hewani ya, tiram, kepiting, daging sapi, hati ayam, keju, dan kuning telur. Kini kita masuk ke mineral ya. Mungkin saya tekankan untuk mineral mungkin hanya dibahas untuk kali ini lebih ke natrium atau sodium, karena ini erat kaitannya dengan kejadian hipertensi jika kita konsumsi berlebihan ya. Adapun rekomendasinya sebanyak 2000 sampai 2300 mg per hari, setara dengan garam meja 1 sendok teh per hari. Jadi kita dianjurkan membatasi konsumsi makanan yang tinggi sodium seperti garam dapur, penyedap, kecap asin, kecap manis, saus sambal, soda, bahan-bahan pengawet, ikan asin, ebi, seafood, dan kerupuk. Jadi diharapkan dengan menerapkan pola makan gizi seimbang, di mana makanan yang kita makan sehari-hari mengandung makanan pokok, mengandung lauk pauk, mengandung sayur buah, dan konsumsi cairan yang cukup, itu diharapkan memberikan manfaat. Yang pertama, mencukupi kebutuhan gizi harian seseorang ya. Yang kedua, meningkatkan sistem imunitas ya, sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit infeksi dan menurunkan resiko penyakit kronis ya, seperti obesitas, DM, hipertensi, dan dislipidemi. Bagaimana tips puasa yang sehat? Ya, tentu jangan di-skip ya sahurnya, jangan di-skip, apalagi berbuka jangan di-skip ya. Pastinya nggak ada yang men-skip berbuka ya. Yang sering dilakukan oleh orang kita biasanya adalah men-skip sahur ya, mungkin karena telat bangun ya, atau alasan-alasan lainnya. Karena mengapa jangan di skip sahur? Karena kalau kita skip sahur tentu jumlah asupan kalori hariannya akan menurun ya, menyebabkan seseorang bisa beresiko menderita gizi kurang. Yang kedua, makanlah sesuai porsi yang dianjurkan ya, tidak berlebih, tidak kurang, yaitu sesuai dengan kebutuhan gizi harian kita. Kemudian minum air dalam jumlah yang cukup ya, rekomendasinya 8 gelas per hari atau 2 liter per hari. Hindarilah berbuka dengan makanan yang tinggi lemak jenuh ya, tinggi garam dan tinggi karbohidrat simpek yang sudah kita jelaskan contoh-contoh makanannya di depan. Dan yang terakhir, asuplah ya jumlah sayur dan buah yang cukup ya. Tadi sudah kita lihatkan juga rekomendasinya, di mana untuk
sayur 3 sampai 4 porsi per hari, buah 2 sampai 3 porsi per hari. Untuk menjaga kesehatan kita, maka penting kita menjaga gizi makanan kita ya dan gaya hidup kita ya. Dimana untuk menjaga gizi makanan kita bisa mengkonsumsi makanan dengan pola gizi seimbang ya sesuai dengan isi piringku, kemudian batasi pemakaian gula, garam dan lemak, mengkonsumsi suplemen jika diperlukan, hindari rokok dan minuman beralkohol, istirahat cukup dan tidur yang cukup, rileks dan kendalikan emosi, tentunya melakukan aktivitas fisik yang teratur dan rutin ya. Perhatian khusus kita ya pada saat berpuasa. Kenapa? Karena pada kondisi ini rentan seseorang menderita kurang gizi ya. Contohnya ibu hamil yang menyusui ya, kebutuhannya tentu lebih tinggi dibandingkan orang sehat normal ya tanpa hamil dan menyusui. Kemudian anak kecil yang belum balik, orang tua lanjut usia, dan penderita dengan penyakit tertentu seperti diabetes. Nah, itu dia tadi paparan dari dokter spesialis gizi klinik ya teman-teman. Poin yang kita dapatkan yang pertama, kesimpulannya konsumsi makanan yang lambat dicerna saat sahur ya teman-teman. Poin yang kedua yaitu konsumsi makanan yang sehat saat berbuka puasa. Awalilah dengan makanan yang manis seperti kurma ya teman-teman. Dan poin ketiga, minum banyak air putih dan hindari minuman yang berkafein seperti teh, kopi, soda, dan juga rutin minum air putih minimal 8 gelas saat sahur. Hindari rokok dan jangan lupa aktivitas seperti olahraganya juga ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.